penuh dengan Roh Kudus, itu adalah perlengkapan yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan sudah tahu tanpa kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita ini gagalnya lebih banyak daripada berhasilnya menjalani hidup ini, hidup yang benar maksudnya. Jadi Tuhan Yesus katakan, tunggu sampai kamu diperlengkapi. Nah, kita lihat ayatnya ini. Lukas 24 ayat yang ke-49 katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tadi Bapak Wan bicara sedikit mengenai kita ini sudah harus semua terlibat dalam memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Karena waktunya kita lihat ini pasti sudah singkat. Nah, Tuhan Yesus pesan ke murid-murid secara khusus dan tentunya kepada semua orang percaya, jangan tinggalkan Yerusalem, kamu tunggu di tempat yang aku tentukan sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Jadi dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah salah satu cara Tuhan melengkapi saudara dan saya untuk mampu bertahan hidup benar, dan kita dapat menjadi saksi melalui hidup kita dan melalui perkataan. Kalau saudara pintar ngomong, ceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang lain, tapi hidupnya bolak-balik, jatuh bangun, gagal, langgar firman, lakukan, langgar, tidak jadi berkat bagi orang lain. Orang bilang, pada baik, sama saja. Tidak menarik. Dan orang tidak akan terbuka untuk terima Injil ketika kita bicara. Karena tidak cocok dengan kelakuan. Nah, Tuhan persiapkan kita, Dia lengkapi kita supaya hidup kita mampu bertahan, cocok dengan firman, cocok dengan yang kita beritakan. Itu baru orang terima berita Injil yang kita sampaikan. Sebegitu, tapi saya arahnya bukan ke sana. Tapi Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus, janji untuk penuhi kita dengan Roh Kudus, tujuannya adalah memperlengkapi kita. Jadi penuh dengan Roh Kudus bukan untuk pamer bahasa roh. Bukan untuk pamer bahasa roh. Atau ada yang orang bilang, kalau kita berbahasa roh, maka doa kita jadi sakti. Enggak. Tujuannya adalah supaya kita diperlengkapi. Jadi nanti kita lihat sebentar. Ini kita lihat dulu bahwa penuh dengan Roh Kudus adalah perlengkapan yang Tuhan sediakan untuk umat Tuhan. Dilengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Punya kuasa, punya kemampuan. Kita ingat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atau memenuhi kamu. Nah, kita lanjut lihat. Kemudian penuh dengan Roh Kudus maksudnya yang pertama tadi memperlengkapi kita untuk punya kuasa, punya kemampuan untuk hidup benar, untuk bersaksi benar. Kedua, dipenuhi dengan Roh Kudus, tujuannya adalah ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan Yesus katakan begini, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memenuhi kita, Dia akan tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Banyak hal yang kita tidak tahu. Kita tidak mungkin harus pergi belajar di sekolah teologia bertahun-tahun atau harus pergi ke sekolah Alkitab. Tidak, tapi ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita memberi diri dituntun Roh Kudus, firman yang kita baca
itu Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti secukupnya untuk menuntun kita bertumbuh dalam iman sampai kepada iman yang sempurna. Sambil kita terbuka untuk diajar, terbuka untuk melihat kebenaran, karena apa yang Tuhan bukakan ke orang lain belum tentu Tuhan bukakan ke saya. Itu sebabnya Tuhan mau saya belajar membaca apa yang Tuhan bukakan ke orang lain. Saya belajar mendengar apa yang Tuhan bukakan ke orang lain. Dan Tuhan tidak bukakan semua kebenaran di GPDI. Tuhan tidak bukakan semua kebenaran di satu gereja saja, dan saya tidak perlu pendapat atau saya tidak perlu kebenaran yang Tuhan bukakan ke orang lain. Itu sombong. Kalau kita rasa saya tidak perlu dengar orang lain, saya tidak perlu baca. Memang ada juga berita dari orang lain, tulisan dari orang lain yang menyesatkan kita. Tetapi kalau Roh Kudus tuntun kita gampang rasa kayaknya ini enggak benar. Yang mengherankan orang yang sedikit-sedikit bahasa roh tetapi kelakuannya jelek, jalan terus. Cara orang yang jelek mempengaruhi dia terima dan dia ikut. Katanya bahasa roh penuh Roh Kudus, harusnya itu. Orang yang berbahasa roh harusnya dia penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus pasti dia hidup benar. Tapi kalau hidup tidak benar bolak-balik, bahasa roh jalan terus. Ini yang membuat banyak orang bilang, kok kayak gitu ya? Akhirnya mereka bilang orang yang berbahasa roh itu pengaruh setan. Padahal bukan begitu. Ada orang berbahasa roh waktu dia sendirian. Bukan setan itu, tapi dia bukan pamer. Tapi firman Tuhan bilang, ketika kita berbahasa roh, kita menguatkan diri kita sendiri. Ada yang salah sangka. Mereka bilang, karena saya suka bilang, saya tidak percaya kalau orang berbahasa roh, sedikit-sedikit berbahasa roh, tapi kelakuan tidak betul, saya tidak percaya itu dari Roh Kudus. Salah, diceritakan keluar. Pendeta Panarukan tidak percaya bahasa Roh Kudus, tidak percaya kepenuhan Roh Kudus. Kacau. Tapi itu juga sudah beredar keluar. Mau diapakan lagi? Mudah-mudahan saudara tidak salah tangkap. Nah, cara untuk penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita tahu Roh Kudus, Tuhan sebagai perlengkapan dari Tuhan, memenuhi kita, itu Tuhan melengkapi kita untuk mampu hidup benar, dan kepenuhan Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Berarti kita harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Harus penuh. Tidak ada tawar-menawar. Sekali lagi, kita minta, kita rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan supaya kita semata-mata bisa berbahasa roh, supaya orang lain dengar kita bisa berbahasa roh. Bukan itu. Tetapi tujuan supaya kita mampu hidup benar. Nah, kalau begitu kita mau cari tahu bagaimana cara untuk kita penuh dengan Roh Kudus. Tentunya ada beberapa banyak hal, tetapi saya angkat dua hal pagi hari ini. Kita lihat dulu cara untuk penuh dengan Roh Kudus. Kita lihat dulu ayat awalnya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi ada sehati dalam doa bersama-sama. Banyak kali kita rasa anggap enteng doa bersama-sama. Saya bisa doa sendiri di rumah. Tapi untuk orang penuh dengan Roh Kudus, kita lihat ketika rasul-rasul, mereka bertekun sehati, bertekun dalam doa bersama-sama. Sehatinya terus-menerus bertekun. Doa bersama-samanya terus-menerus bertekun. Itu cara kita lihat di dalam firman Tuhan. Nah,
Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bicara mengenai satu persatuan, satu rasa persekutuan satu dengan yang lain. Ada rasa ikatan persaudaraan di dalam Tuhan yang kuat. Persaudaraan yang kuat di dalam Tuhan. Nggak ada rasa meremehkan satu dengan yang lain, walaupun beda-beda imannya seseorang, beda-beda iman, yang satu lebih kuat, yang satu kurang kuat, dan seterusnya. Tapi ada kesatuan hati, ada kesatuan hati, ada sehati. Itu sebabnya mereka berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tuhan Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem, mereka kumpul di Yerusalem. Kumpul di satu tempat dalam doa bersama-sama, tekun. Tuhan tidak bilang 10 hari lagi aku kirim Roh Kudus. Nah, Tuhan bilang tunggu. Doa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tadi katanya ada sekitar 500-an orang mereka mau ngumpul. Lama-lama mulai mundur ya. Mundur, tinggal 120 orang. 120 orang itulah yang kumpul di satu tempat, di tempat yang Tuhan tentukan, yaitu di Yerusalem. Jangan cari di tempat lain, atau jangan cari dengan cara kita sendiri. Taati yang Tuhan bilang. Dan ini cara untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita lihat nih, mereka berkumpul di satu tempat. Nah, ini dia. Yang pertama, mereka bertekun untuk sehati dalam doa bersama. Saudara, kita misalnya datang di waktu 10 hari itu. Sekali lagi saya jelaskan, 10 hari itu bukan hanya di hari-hari itu Tuhan memenuhi orang dengan Roh Kudus. Cuma kita gunakan saja waktu itu 10 hari, karena setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dikatakan murid-murid ke Yerusalem, mereka kumpul di satu tempat, mereka berdoa. Dan selama 10 hari mereka berdoa, pada hari yang ke-10, hari Pentakosta, maka Roh Kudus turun ke atas mereka, memenuhi mereka. Nah, kita lihat begini. Mereka bertekun untuk sehati. Jadi kalau kita rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan kita datang doa kemudian penuhi saya, sampai ada yang agak aneh. Saking dia tunggu-tunggu ndak penuh-penuh, dia pukul meja kiri kanan, dia tendang, sama dengan saya pernah cerita ke saudara. Saya lagi diem, pendeta Ondatu ngajar di kelas. Dia bilang, yang belum penuh dengan Roh Kudus, minta. Nah, saya cuma diam. Tuhan kalau memang ada, tadinya saya tidak percaya kan, kepenuhan Roh Kudus. Karena saya dari pantai sana, baru datang ke pantai Costa. Nah, ya, jangan masukkan di hati itu. Nah, jadi saya bilang, Tuhan kalau memang ada, tapi saya berdiri begitu di meja belajar, saya berdiri, kalau memang ada, saya rindu. Karena saya rindu dilengkapi, karena saya tidak mau diutus ke pelayanan tanpa saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi saya lagi doa, berdiri, teman saya di depan saya tidak boleh sebut namanya, nanti satu waktu saudara, pernah dia datang ke sini. Itu yang ada pendeta bilang itu kesetanan, karena caranya begitu. Dan dia jengkel kayaknya belum penuh Roh Kudus. Saya bilang, ini edan. Saya kan tidak terbiasa dengan cara begitu. Tuhan, kok kayak gini? Wih, tiba-tiba dia tutup mata dia. Tiba-tiba tangannya kena ke mulut saya. Pang! Saya bilang, nah ini bukan Roh Kudus. Oh, langsung saya pegang keraknya dari belakang. Dalam nama Tuhan Yesus, pang! Saya ketok kepalanya. Pung! Duduk dalam nama Tuhan Yesus. Duduk dia. Saya pikir ada wibawa juga. Jadi saya bilang,
Ini yang saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Tapi begitu Roh Kudus penuhi saya begitu indah. Tidak harus seperti saya. Tetapi saya pergi ke pojok supaya tidak ada orang yang tumpang tangan dengan saya. Saya minggir jauh-jauh seperti di tempat Ibu Tungin sana. Pojok situ saya doa, Tuhan, kalau memang ada kepenuhan Roh Kudus dan berbahasa lidah, saya buka hati. Pertama saya bilang, saya rindu. Tidak ada yang terjadi. Tapi ketika saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu terjun ke pelayanan kalau saya tidak dilengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Engkau sudah selamatkan saya, dan saya rindu saya pergi untuk cerita keselamatan itu ke orang lain. Itu yang saya ngomong ke Tuhan. Saya tidak, kapannya saya tidak terlalu tak ingat. Terus saya dengar, saya mulai berbahasa roh. Saya bilang, hei, indah sekali. Tapi bukan bala-bala, lama-lama, sandalawas, enggak. Saya dengar begitu indah. Dan saya tidak bisa ulang. Saya tidak bilang begini. Tiba-tiba saya doa, saya mau berbahasa roh. Enggak. Roh Kudus yang tuntun kita. Ketika kita mulai menyembah, seringkali kita muncul itu. Saya seringkali nyetir, saya nyanyi. Sambil air mata berlinang-linang, terus saya dengar, saya mulai berbahasa roh. Karena Paulus bilang, waktu seseorang berbahasa roh, dia menguatkan dirinya sendiri. Kalau berbahasa roh di umum, itu harus ada yang menerjemahkan. Supaya jemaat mengerti ada berita apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Dan kalau semua itu tidak pas, katanya 1. Nanti muncul lagi 1, paling banyak 3 katanya. Kalau baca firman Tuhan. Nah, saya sudah belok. Itu sebetulnya pelajaran yang cukup panjang. Tetapi bertekun doa bersama, kita sehati. Datang berdoa sama-sama, sehati untuk sama-sama. Waktu kita kumpul sama-sama, itu punya nilai sendiri di pemandangan Tuhan. Walaupun kita nilai, saya di rumah sendirian, tidak soal. Memangnya harus ada pendeta yang pimpin, baru saya penuh Roh Kudus. Kalau itu kesombongan, Tuhan tidak akan pernah penuhi kita dengan Roh Kudus. Biar kita coba untuk berbahasa roh seperti kita tiru yang kita sering dengar. Saudara, Roh Kudus memenuhi kita tidak harus yang aneh-aneh. Sehati dan dalam doa bersama. Artinya bertekun untuk sehati. Ada persatuan yang tulus. Ada kesatuan tulus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Tuhan mau kita berkumpul kok. Tuhan mau kita berkumpul. Doa bersama itu bukan sepele. Itu punya penilaian tersendiri dari Tuhan. Jangan abaikan doa bersama. Walaupun kadang-kadang saudara bilang, nggak enak. 1 jam. Doa apa saja. Doa bersama selalu beda penilaian Tuhan. Dalam doa bersama. Karena itu firman Tuhan. Bukan pendeta ingin supaya banyak orang yang kumpul. Tetapi itu firman Tuhan. Ada persatuan yang tulus. Kesatuan hati yang tulus. Itu membuat kita suka kumpul bersama-sama untuk berdoa. Kemudian, sehati, bertekun sehati artinya sehati. Persatuan yang terus menerus. Tekun. Terus menerus. Kadang-kadang ada banyak hal yang kita bilang, nggak enak, males. Tapi untuk penuh dengan Roh Kudus, kita harus bertekun untuk ada dalam persatuan yang tulus, ada dalam persatuan yang terus-menerus dalam doa bersama. Bertekun dalam doa bersama-sama. Doa bersama-sama dengan tekun. Nah, begitu. Tekun, terus-menerus. Saudara, tiap saat
Ketika kita doa bersama-sama itu peluang untuk Roh Kudus penuhi kita. Amin. Nggak harus gitu, oh Tuhan, di hari 10 hari itu, oh Tuhan, penuh saya, nggak penuh-penuh. Kita jengkel. Akhirnya bukan Roh Kudus yang masuk, kerasukan. Karena kita maksa, kok enggak masuk. Dikira memangnya kayak setan, merasuk. Bukan. Datang saja dengan hati, Tuhan, saya perlu. Ini yang kedua, ini yang penting kita ingat. Yang tadi penting, tapi ini penting kita ingat. Yang kedua, cara untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, doa bersama-sama, tetapi kita sampaikan, Tuhan, saya rindu untuk mengerti firman Tuhan dan mampu bertahan melakukannya. Roh Kudus tuntun kita dalam seluruh kebenaran, artinya Dia mau tuntun kita mengerti firman dan kita rindu. Dan Tuhan, saya rindu untuk mengerti. Begitu dihotbahkan, begitu saya baca, saya rindu mengerti. Tujuan saya mengerti bukan supaya pintar ngomong ke orang, tetapi supaya saya mampu melakukannya dalam hidup dan lakukan itu dengan tekun terus-menerus. Kalau itu yang ada di hati kita waktu berdoa, itu pintu terbuka untuk Roh Kudus memenuhi kita. Tujuan apa kita minta untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus? Kita bilang, tujuan saya Tuhan, supaya saya memiliki kerinduan yang bertambah untuk mengerti firman Tuhan, dan kerinduan yang bertambah untuk mampu bertahan lakukan firman. Kadang-kadang kan kita mau lakukan firman, misalnya contoh bohong. Kita bilang, oh Tuhan, saya baru selesai berdoa, saya tidak mau bohong, saya tidak mau ngamuk, saya tidak mau memaki. Tapi dengan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus yang memenuhi kita itu memampukan kita untuk bertahan, tidak ngamuk. Amin. Roh Kudus memampukan kita bertahan untuk tidak bohong. Roh Kudus memampukan kita untuk bertahan mengasihi. Roh Kudus memampukan kita untuk bertahan hidup benar. Itu yang kita minta. Tuhan, saya rindu. Saya rindu. Ini dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, dia beritakan Injil tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan seterusnya. Di rumahnya Cornelius, salah seorang perwira tentara Romawi. Petrus sementara menyampaikan semua itu, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Saudara lihat, orang yang tidak kenal Tuhan, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, tetapi mereka rindu. Ketika mereka kumpul, Petrus mulai cerita tentang Injil, cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka dengar dalam kerinduan. Mereka dengar dalam kerinduan. Mereka dengar dalam kekaguman akan penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan. Ini orang-orang dengar. Bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi. Mereka dengar. Ketika mereka dengar pemberitaan Petrus, Petrus belum selesai khotbah, belum ada altar call, belum ada tantangan. Petrus sementara khotbah, turunlah Roh Kudus ke orang-orang itu. Dari mana? Dari kerinduan hati terhadap firman. Kadang-kadang kalau kita duduk begini, karena tidak rindu, cari handphone, WA dulu siapa tahu ada bisnis masuk. Jangan harap itu bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jangankan cuma jemaat, pendeta sementara ibadah. Memang bukan saya yang khotbah, saya duduk di belakangnya.
Saya lihat, waduh, Facebookan, WA-an. Saya kira dia baca Alkitab di handphone. Facebook. Lagi apa? Di sana balas, lagi ngajar. Oh ya, maaf. Bilang, di sana hujan apa panas? Saya bilang, setan ini pendeta ini. Sementara ibadah hujan atau panas di sana. Saya pikir saya pegang dari belakang colek. Saya bilang, kok Facebookan? Nggak bisa jawab. Mengerikan. Jangan tiru itu, saudara. Jangan bilang, oh sedang pendeta kayak gitu. Saya kan nggak terlalu apa-apa. Tuhan lawati saudara dan saya dengan Roh Kudus, penuh kita searah dengan penghargaan kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Ketika kita tidak menghargai, tanpa kita sadar, kita sedang melangkah keluar dari keselamatan. Mudah-mudahan teman pendeta itu dengar saya ini. Sakit hati saya lihat itu. Dan saya jengkel juga. Saya sakit hati lihat, kok begini? Saya sering kali buka Google kalau sementara firman, kalau bukan saya yang khotbah, karena saya cocokkan dengan beberapa terjemahan dan penjelasan. Nah, saudara, kenapa saya sudah belok ke sana? Nah, mereka sedang mendengar, turunlah Roh Kudus. Jadi punya kerinduan untuk mengerti dan melakukan firman, itu pintu terbuka untuk Roh Kudus penuhi saudara dan saya. Jadi jangan cuma doa-doa, penuhi saya, enggak penuh-penuh. Kalau misalnya Tuhan bisa bicara, tanya, kamu minta dipenuhkan untuk apa? Untuk nyombong bisa berbahasa roh? Atau untuk, ya saya pernah sampaikan ke saudara, ada satu ibu muda, telepon saya, Om Algonia, iya, apa kabar? Baik, luar biasa. Oh tunggu, sebelum kita lanjut ngomong, saya berbahasa roh dulu ya. Terus saya dengar, oh ya, jadi karena saya mau berbahasa roh dulu, supaya percakapan kita kudus. Omong kosong. Salah ajar, terima ajaran yang salah. Dia kira itu betul. Mengerikan. Ajaran yang salah bikin kita salah. Akhirnya orang bilang kita kesetanan. Nggak heran ada orang yang cap kesetanan. Wah, roh terus, kelakuan juga tingkahnya sama. Saudara, ketika kita bilang Tuhan saya butuh dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena dengan penuh Roh Kudus saya terus mampu mengerti dan bertahan melakukan firman. Saya rindu untuk saya mampu mengerti dan saya mampu bertahan melakukan firman. Itu yang saya pakai istilah, itu pintu yang terbuka untuk Roh Kudus memenuhi kita. Mudah-mudahan saudara tangkap ini. Jadi dua hal tadi. Jadi rindu bertahan hidup benar. Jadi waktu kita berdoa bilang saya perlu dipenuhkan, saya rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena saya rindu untuk punya kemampuan bertahan hidup benar, bertahan mengasihi, bertahan tulus dalam rumah tangga, tulus dalam pekerjaan, tulus dalam pelayanan, tulus dalam berdagang. Saya rindu bertahan. Itu yang bikin kita tidak lihat orang yang penuh Roh Kudus itu tandanya, buahnya, bukan omongannya. Buahnya kasih. Alsya sama itu gantian terusin. Alsya sama Lea kasih, terus teriak, yang keras.
Mau keluar nilai loh ini. Terus kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya kan? Teriakin tuh kesabaran. Sabar enggak saudara dan saya? Sikit-sikit, gampang meledak, sumbu pendek. Roh Kudus memenuhi seseorang, sumbu jadi panjang. Enggak gampang ngamuk. Terus terakhir, ke-9, penguasaan diri. Penguasaan diri itu bikin orang mikir dulu baru ngomong. Kebanyakan kita ngomong dulu baru mikir. Sudah babak belur telinganya dan hatinya orang, baru kita mikir-mikir. Kayaknya tadi kurang pas saya ngomong begitu. Kadang-kadang lagi terlalu angkuh kita bilang, saya enggak pusing, mau hancur telingamu dan hancur hatimu, saya enggak pusing, pokoknya saya sudah ngomong. Itu tiba-tiba kita dengar dia bahasa roh, omong kosong. Sudah, enggak ada yang begitu di sini. Rindu bertahan hidup benar. Nah, cara untuk penuh dengan Roh Kudus. Datang ke sini dulu yang main musik. Cara yang pertama, suka bertekun untuk sehati berdoa bersama-sama. Saya ingin himbau saudara. Ini bukan karena Liang ngomong. Liang mampir sini rupanya, terus kemarin dia ngomel. Sudah. Tapi saya ingin himbau, doa bersama-sama itu punya nilai tersendiri, punya penilaian tersendiri dari Tuhan. Kecuali saudara tidak sehat, tidak bisa datang kumpul doa bersama-sama. Pagi cuma 1 jam, hari Kamis pun cuma 1 jam. 1 jam. Tuhan Yesus tanya ke murid-murid, apa kalian tidak rela datang berdoa bersama-sama aku 1 jam saja? Padahal kalau kita gosip, kalau kita cerita omong kosong, bukan 1 jam, 10 jam juga lewat, tidak terasa ya kita ngomong-ngomong ini. Apalagi kalau reuni kan. Omong kosong yang diucapkan pun kita rasa, nggak terasa. Atau kita chattingan, lihat video Korea lah, apa semua, berjam-jam nggak terasa. Nggak terasa ya, sudah 4 jam. 1 jam dengan Tuhan kok kayak susah sekali. Tuhan sudah mau datang loh. Tentu Tuhan tanya, apa yang kau buat di kesempatan yang aku berikan? Nggak ditarik kolektor loh, saudara datang doa tiap pagi dan tiap Kamis. Nggak ada kolektor. Cuma 1 jam. Demi kita mampu bertahan di dalam Tuhan. Dari hari ke hari tetap rindu untuk penuh dengan Roh Kudus. Terus menerus rendah hati untuk doa bersama. Yang kedua, rindu untuk mengerti firman Tuhan dan rindu untuk mampu bertahan melakukan firman Tuhan. Rindu bertahan hidup benar. Baca sama-sama ini. Rindu bertahan dalam keselamatan. Rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa? Rindu bertahan untuk hidup benar. Kita sama-sama ucapkan, saya rindu bertahan hidup benar. 1, 2, 3. Kedua, saya rindu bertahan dalam keselamatan. Tidak ada kita yang tahu kapan Tuhan panggil kita pulang.
Kovacic berangkat ke Jakarta dengan harapan bisa kumpul anak cucu. Sampai di Jakarta, Tuhan panggil pulang. Syukur beberapa kali saya sampaikan ke dia, Kovacic, umur sewaktu-waktu berakhir. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Supaya ketika Tuhan panggil kita pulang pergi tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itu cara merebut jiwa dari genggaman kuasa kegelapan. Semoga apa yang kita buat tidak sia-sia. Kita tidak tahu. Tapi semoga ketika kita pulang, kita ketemu dia ada di sana. Pegang tanganku Roh Kudus, supaya aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.